Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Insek 1. Di sini kami akan mempresentasikan praktek dengan judul yang kami ambil yaitu Natural Language Processing, Deployment, Mutation Detection Tweet yang beranggotakan Diksi, Melda, Mufadilah, dan Muhammad Abi Rafisha. Untuk latar belakang, rumusan masalah, dan tujuannya. Yang pertama, pada latar belakang, emosi menambah cita rasa hidup dengan memperkenalkan cara mengekspresikan perasaan mereka dalam analisis emosi manusia telah seperti ilmu kognitif, psikologi, dan berkat difusi media sosial. Itu juga menarik minat para ilmuwan komputer. Memahami emosi memainkan peran utama dalam pengembangan interaksi manusia-komputer. Dan Natural Language Processing atau NLP merupakan salah satu cabang ilmu AI yang berfokus pada pengolahan bahasa natural. Bahasa natural adalah bahasa yang secara umum digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi satu sama lain. Pendekatan NLP memiliki akurasi lebih baik daripada menggunakan pendekatan machine learning. Penelitian ini bertujuan untuk mendeteksi kondisi emosi menggunakan pendekatan NLP. Selanjutnya, pada rumusan masalah, bagaimana cara mengimplementasikan dan menganalisis emotion detection dengan Natural Language Processing atau NLP dengan menggunakan metode transfer learning dan bagaimana cara menguji tingkat keberhasilan alat indikator emosi tersebut. Dan untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana cara mengimplementasikan dan analisis emotion detection dengan transfer learning dan cara menguji tingkat keberhasilan alat indikator emosi tersebut. Baik, flowchart training model BRT. Yang pertama ada load data, terus ke text processing, terus ke load tokenizer, seterusnya ke input forwarding, terus ke load pre-trained model, terus fine tuning, dan seterusnya feed for NN, dan yang terakhir output. Oke, baik, saya lanjutkan ke arsitektur sistem. Di sini adalah rangka kerja yang mendeskripsikan dari bentuk komponen-komponen di dalamnya. Jadi di sini pertama adalah sequence diagram atau transfer learning, karena sebelumnya adalah pre-training step. Dilanjutkan ke language modelnya yaitu BERT. Lalu di sini ada inserted juga yang akan dikirimkan ke atau di fine tuning ke emotion detect. Yang mana fine tuning ini kan dia menggunakan model yang sudah dilatih gitu dengan dataset yang besar. Oke, selanjutnya lanjutkan ke RESTful API, di mana di sini database server saling berhubung dengan API, lalu membutuhkan perantara internet, dan karena kita hanya membuat prototype, di sini kita menggunakan web client. Dan yang terakhir, lanjut ke bagian interface akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya adalah user interface dari deployment ini, yaitu emodec atau emotion detection pada tweet. Ya, di sini pada halaman pertama user interface-nya ditampilkan informasi singkat mengenai aplikasi yang dibuat. Oke, jadi di sini ada penjelasan singkatnya, lalu ada button mulai. Ketika kita mencet button mulai, dia akan pindah ke melanjutkan secara otomatis scroll ke halaman aplikasi. Ya, untuk di atasnya ada navigation bar juga. Oke, jadi di sini ada dua gambar handphone yang dapat kita isi untuk mengirimkan suatu pesan teks yang kemudian akan diklasifikasikan jenis teks untuk emotion detection-nya. Oke, jadi di sini ada pengguna dan Anda. Jadi di sini kita sebagai Anda, sebagai user, lalu mengambil teks dari teks atau tweet dari pengguna. Oke, selanjutnya di sini contohnya ada suatu tweet dari pengguna, yaitu baru dapat kabar gembira dari sahabatku. Katanya dia sudah menang lomba tarik ulur perasaan. Selamat ya. Nah, dari situ didetek oleh program bahwa tweet tersebut merupakan menggambarkan kebahagiaan dari user tersebut. Oke, selanjutnya ini contoh kedua, turut berduka cita atas tragedi yang menimpa Indonesia. Itu salah satu tweet dari pengguna lagi, dan untuk ketika masuk ke dalam handphone dari user, maka akan menampilkan di atas ini sadness atau rasa sedih dari tweetan yang dibuat. Oke, mungkin untuk itu aja untuk user interface. Selanjutnya adalah analisis dan kesimpulan. Dari hasil deployment yang telah dibuat, dapat kita lihat bahwa terdapat beberapa bagian yang perlu kita perhatikan, yaitu pertama adalah model yang digunakan pada praktikum, yaitu menggunakan model transfer learning, yaitu BERT. Lalu kedua adalah desain halaman aplikasi atau deployment-nya. Di sini berupa website terdiri dari navigation bar sebagai header-nya, lalu ada informasi mengenai aplikasi, bentuk implementasinya atau aplikasi, lalu ada informasi anggota dan footer. Dari hasil implementasi model yang sudah dibuat mengenai emotion detection pada tweets dari pengguna aplikasi Twitter menjadi sebuah website yang dikelola secara lokal dapat berjalan dengan baik, meskipun memerlukan waktu untuk menunggu proses ketika melakukan deteksi emosi dari tweetan yang kita masukkan. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.